Apa yang paling dibutuhkan manusia? Kalau kita bertanya seperti ini, ada beragam jawaban yang akan keluar. Ada yang berkata, saya butuh uang. Ada juga yang berkata, saya butuh rumah. Karena sudah 17 tahun, saya cuma kos-kosan terus. Saya cuma kontrak rumah. Bahkan cuma menumpang di rumah keluarga. Jadi bermacam-macam kebutuhan yang ada di dalam manusia. Ada yang berkata, saya butuh pasangan karena usia saya sudah sangat dewasa, tapi belum ada pasangan. Ya, bermacam-macam dan banyak lagi. Ada yang berkata, saya butuh mobil karena dari dulu saya hanya naik transport umum. Saya tidak punya kendaraan pribadi. Setiap kali mau berkunjung atau mau bertamu, saya harus tergantung dengan transport umum. Dan hal-hal ini bisa-bisa saja, sah-sah aja. Manusia bisa menyatakan berbagai macam hal yang mereka butuhkan, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di dalam hidup mereka. Tetapi kita coba melihat kembali kepada firman Tuhan. Sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan manusia di dalam hidup ini? Kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan dan setelah melihat kebenaran firman Tuhan, maka yang disebutkan di awal tadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya tidak utama. Itu kebutuhan-kebutuhan yang kesekian yang disebutkan oleh manusia. Tetapi kita melihat sebetulnya manusia membutuhkan sesuatu yang tidak berubah. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, jelas di sana yang tidak berubah itu hanya Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dan inilah yang paling dibutuhkan manusia. Artinya kalau kita mengacu kepada kehidupan yang kita jalani sehari-hari, kita membutuhkan hal yang tidak berubah. Dikatakan oleh Yakobus tidak mengalami perubahan oleh karena apapun. Itulah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Nah, kita melihat kenapa orang bercerai. Ya, karena manusia berubah, pasangannya berubah. Karena ada orang yang merindukan bahwa pasangannya tetap muda. Tetapi itu kan tidak bisa. Oleh sebab itu kalau manusia berharap atau membutuhkan sesuatu yang tidak berubah, saya mau beritahu kepada Anda, alamatnya itu hanya Tuhan Yesus. Kalau seandainya keadaan tetap sama pada waktu lagi baru pandangan pertama, kan maka saya percaya tidak ada kata perceraian. Malah yang ada ingin semakin mendekat, ingin semakin menyatu. Karena apa? Karena manusia membutuhkan sesuatu yang tidak berubah di dalam hidup ini. Oleh karena terjadi perubahan sikap pasanganmu, perubahan bentuk fisik pasanganmu, perubahan respon dan kelakuan dan tingkah laku dan apa yang dia munculkan di hari-hari selanjutnya, maka itulah membuat manusia banyak bercerai. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa kalau terjadi seperti itu, maka kembalilah bahwa firman Tuhan itu itulah yang bisa menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa di dalam kehidupanmu engkau mungkin mengenal ada hari yang menyenangkan, ada hari yang tidak menyenangkan. Karena hari memang suasana, situasi itu terus berganti, terus berubah tergantung siapa Anda bersama-sama. Dompetmu mungkin bisa berubah. Hari ini mungkin tebal sekali dompetmu, bahkan sampai tidak muat kantongmu karena terlalu tebalnya dompet
yang ada di dalamnya, isinya yang maksud saya. Tetapi besok belum tentu. Besok mungkin bisa kosong, bisa tipis sekali dompet itu. Atau mungkin juga besoknya lagi bisa rusak karena robek. Ya, jadi di dalam hidup ini hal-hal seperti itu tidak terlalu utama di dalam hidup ini. Karena kita sadar dulu, di luar Tuhan semua bisa berubah. Di luar Tuhan semua bisa berjalan seperti yang kita tidak harapkan. Bahkan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, tiba-tiba sudah muncul di depan kita. Biar kita mau usir, biar kita mau tolak juga nggak bisa. Karena memang keadaan itu berubah terus di dalam hidup ini. Sebetulnya kebutuhan hidupmu itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan Ibrani 13 yang menjawab itu, ayat 8, bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan besok, dan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Mobilmu bisa berubah, ya. Kalau waktu berjalan, mobil akan berubah. Kenapa mobil tidak bisa memberikan kepuasan di dalam hidupmu? Karena dia berubah. Ya, waktu baru dibeli bagus, tapi setelah beberapa tahun dia berubah. Dia tidak seperti apa yang Anda miliki pada waktu baru, karena dia mengalami perubahan. Ya, rumah juga begitu. Kalau baru dibeli, rumahnya bagus, sepertinya kayaknya begitu enak dipandang dan begitu menyenangkan. Tapi beberapa waktu berjalan, maka rumah pun akan berubah. Coba perhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yesaya bahwa sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap Dia. Aku akan menggendong kamu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sampai Anda dipanggil opa, sampai Anda dipanggil opung, sampai Anda dipanggil oma, tetap sama Dia. Dia tetap sayang sama Anda. Dia tetap gendong Anda. Mau cari di mana pribadi seperti itu? Kalau Anda cuma berharap dari pasangan, jangankan sampai opa-opa, masih baru 2-3 tahun menikah, belum tentu dia punya sayang sama waktu pertama ketemu. Jadi jangan berharap sama manusia. Anda memang membutuhkan pasangan, tetapi itu bukan kebutuhan utama. Itu bukan sesuatu yang paling Anda butuhkan di dalam hidup ini. Karena dia berubah. Tapi perhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Sampai putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku akan menggendong kamu. Ya, bahkan cucu-cucu kita pun juga belum tentu dia mau pegang tangan kita kalau kita dalam keadaan membutuhkan sesuatu. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya pegang tangan, Dia gendong. Ya, itu sebabnya Anda rugi sekali kalau Anda punya kebutuhan utama itu Anda tujukan kepada hal-hal yang bisa berubah. Kebutuhan utamamu bukan mobil, kebutuhan utamamu bukan rumah, kebutuhan utamamu bukan pasangan, kebutuhan utamamu bukan pertemanan, kebutuhan utamamu bukan bisnis, kebutuhan utamamu bukan uang, kebutuhan utamamu bukan apapun yang ada di dalam dunia. Karena dunia ini berubah, apapun dia berubah, ya. Karena memang begitulah dunia, tidak bisa memberikan kepuasan, ya. Rambut dulu bagus, belum tentu kalau sudah umur 50-60 sudah banyak ubannya, ya. Maka orang menjadi repot, sudah repot urus yang lain-lain, repot ditambah lagi repot untuk ngecat rambut. Oleh sebab itu saya mau beritahu, yang tidak bikin repot itu tuh hanya Tuhan. Ya, bahkan Tuhan menolong kita. Tuhan melakukan mujizat supaya apa yang tidak pernah sanggup kita kerjakan, Dialah yang kita butuhkan di dalam hidup ini karena Dia setia. Dia setia, Dia tidak seperti orang lain. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan. Ya, cuman yang menjadi masalah orang manusia banyak yang tidak mengerti kebutuhan utamanya itu adalah Tuhan Yesus, sesuatu yang tidak berubah. Karena sesuatu yang tidak berubah itu itulah yang membuat Anda tetap sama di dalam hidup ini. Kesehatanmu bisa berubah, ya. Dulu Anda mungkin lari 10 kilo kuat,
Tetapi sekarang 10 meter belum tentu. Jangankan 10 meter, berdiri dari kursi saja mungkin Anda tidak bisa. Karena apa? Karena kesehatanmu sudah berubah. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa bahwa kebutuhan utamamu itu adalah Tuhan. Cari Tuhan, hanya Dia yang tidak berubah. Jadi selamat untuk menikmati kebutuhan utama dan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Karena satu-satunya yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan itulah yang Anda butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.